Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Manglayang Motivator. Salam sukses untuk sahabat Manglayang semuanya. Para sahabat Manglayang sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan serial soft skill dengan tema bekerja merupakan bagian dari ibadah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa iya bekerja itu ibadah? Bukankah selama ini kita bekerja mengharapkan rupiah demi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, untuk membiayai keperluan anak-anak kita sekolah dan lain sebagainya? Lalu kenapa kok bisa dikatakan bekerja itu adalah bahagian dari ibadah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin bercerita. Seorang tukang bangunan sedang bekerja untuk membangun sebuah musola dengan berapa rekannya. Tentunya kita semua sangat memahami bahwa gaji tukang bangunan yang diterima jumlahnya tidak begitu besar atau standar lah. Kalau dikalkulasikan, gaji tersebut tentunya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terkadang masih kurang. Alhamdulillahnya, si tukang bangunan ini mempunyai pandangan bahwa bekerja tidak hanya semata-mata untuk mencari uang, tidak hanya semata-mata melihat dari sisi jumlah upah yang diterimanya, tetapi dia juga melihat manfaat yang dapat diberikan jika pekerjaannya berhasil. Maka pekerjaan tersebut akan memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Dia berpikir jika musola yang dibangunnya selesai, maka akan banyak orang di sekitarnya, warga di sekitarnya yang dapat memetik manfaatnya. Akan banyak warga yang menggunakan musola tersebut untuk sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Dengan harapan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, maka dia bekerja membangun musola dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Dia membayangkan selain upah yang akan diterimanya nanti, dia juga akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ada orang yang bisa memanfaatkan keberadaan musola tersebut untuk beribadah dan hal-hal lainnya yang positif tentunya. Si tukang bangunan memasukkan nilai manfaat atau manfaat yang bisa dia berikan kepada masyarakat jika dia dan teman-temannya mampu menyelesaikan pembangunan musola tersebut dengan baik. Hal tersebut mendorong dirinya untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan mengerahkan kemampuan terbaik yang dia miliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Para sahabat Manglayang sekalian, bayangkan jika pekerja bangunan tersebut bekerja hanya semata-mata karena melihat upah yang diterima, tentunya setelah mengetahui upah kerja yang kecil akan menurunkan motivasinya untuk bekerja. Besar kemungkinan dia akan kurang bergairah dalam bekerja. Dengan demikian, dia tidak akan mampu memberikan kemampuan terbaik untuk keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia berpikir jika musola yang dibangunnya selesai, maka akan banyak orang di sekitarnya, warga di sekitarnya yang dapat memetik manfaatnya. Akan banyak warga yang menggunakan musola tersebut untuk sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Dengan harapan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, maka dia bekerja membangun musola dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Dia membayangkan selain upah yang akan diterimanya nanti, dia juga akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ada orang yang bisa memanfaatkan keberadaan musola tersebut untuk beribadah dan hal-hal lainnya yang positif tentunya. Si tukang bangunan memasukkan nilai manfaat atau manfaat yang bisa dia berikan kepada masyarakat jika dia dan teman-temannya mampu menyelesaikan pembangunan musola tersebut dengan baik. Hal tersebut mendorong dirinya untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan mengerahkan kemampuan terbaik yang dia miliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Para sahabat Manglayang sekalian, bayangkan jika pekerja bangunan tersebut bekerja hanya semata-mata karena melihat upah yang diterima, tentunya setelah mengetahui upah kerja yang kecil akan menurunkan motivasinya untuk bekerja.
besar kemungkinan dia akan kurang bergairah dalam bekerja. Dengan demikian, dia tidak akan mampu memberikan kemampuan terbaik untuk keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kembali kita kepada tema serial soft skill kita kali ini, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bekerja adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya kita melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Maka bekerja di sini adalah melaksanakan perintah dari Allah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari ibadah. Jadi jelas di sini bahwa sesungguhnya pekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian mari kita coba lihat manfaat dari menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Pertama, kita bekerja lebih nyaman karena kita melaksanakan pekerjaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaan akan lebih berpeluang dapat dilaksanakan dengan baik karena kita akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik yang kita miliki untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian menjadikan pekerjaan itu sebagai investasi akhirat, menjadi ladang amal ibadah kita. Dan tentunya orang lain akan senang bekerja sama dengan kita. Nah, para sahabat sekalian, berdasarkan cerita singkat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bekerja tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tetapi jadikan pekerjaan sebagai kesempatan untuk jadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Para sahabat sekalian, yuk kita bangun mindset, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, mau PNS, karyawan, anggota legislatif, mahasiswa, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Jadikan pekerjaan kita tersebut menjadi ladang ibadah sehingga kita berkesempatan memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang banyak. Demikianlah pembahasan tentang soft skill kali ini. Salam sukses sahabat Mangleyang. Jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi nikmat dan sehat dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.